Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan atau memaparkan bagaimana itu landasan-landasan dalam pendidikan tersebut. Jadi, apa sih landasan pendidikan itu? Landasan pendidikan secara singkat dapat diartikan sebagai tempat bertumpu dalam melakukan analisis kritis terhadap kaidah dan kenyataan tentang kebijakan dan praktek pendidikan. Apa saja jenis landasan pendidikan itu? Ada 9 jenis landasan dalam pendidikan. Kesatu, landasan religius. Kedua, landasan historis. Tiga, landasan sosiologis. Empat, landasan psikologis. Lima, landasan kultural. Enam, landasan hukum. Tujuh, landasan iptek. Delapan, landasan ekonomi. Yang terakhir, 9, landasan filosofis. Jadi memasuki pembahasan yang ada beberapa atau 9 jenis landasan tersebut. Yang pertama, landasan religius. Landasan religius merupakan suatu landasan yang paling mendasari dari landasan-landasan pendidikan. Karena sistem pendidikan agama diharapkan sebagai penyeru pikiran produktif dan berhubungan dengan keperluan zaman yang semakin modern. Landasan historis memberikan peranan yang sangat penting karena dari suatu landasan sejarah itu membuat arah pemikiran pada masa kini. Dengan demikian, setiap bidang kegiatan yang ingin dicapai manusia untuk maju, pada umumnya dikaitkan dengan bagaimana keadaan bidang tersebut pada masa lampau. Sekarang masuki landasan sosiologis. Pendidikan merupakan suatu peristiwa sosial yang berlangsung dalam latar interaksi sosial. Karena itu, proses pendidikan untuk menentukan siapa yang menjadi pendidik dan siapa menjadi peserta didik secara permanen, karena keduanya dapat saling berubah fungsi dan kedudukan tersebut. Sekarang landasan psikologis. Pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan dalam manusia. Landasan psikologis, pendidikan terutama tertuju pada pemahaman manusia, khususnya berkenaan dengan proses belajar pada manusia. Landasan kultural merupakan peristiwa pendidikan adalah suatu bagian dari peristiwa budaya. Hal tersebut dapat dikarenakan pendidikan dan kebudayaan mempunyai hubungan timbal balik. Sekarang memasuki landasan hukum. Dengan berlandasan hukum, kebijakan, penyelenggaraan, dan pengembangan pendidikan dapat terhindari dari berbagai benturan kebutuhan. Setidaknya, dengan landasan hukum, segala hak dan kewajiban pendidik dapat dipelihara. Sekarang memasuki landasan iptek. Jadi, pendidikan berperan sangat penting dalam pewarisan dan pengetahuan teknologi dan seni. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa landasan ilmiah dan teknologi dapat dijadikan sebagai landasan dalam menentukan kebijakan dan praktik pendidikan. Landasan ekonomi, manusia pada umumnya tidak terlepas dari kebutuhan ekonomi, sebab kebutuhan dasar manusia membutuhkan ekonomi tersebut. Memasuki landasan yang terakhir, yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis adalah landasan yang bersifat filsafat. Sesuai dengan sifatnya, maka landasan filosofis menelaah sesuatu yang secara radikal, menyeluruh, dan konseptual yang menghasilkan konsepsi-konsepsi mengenai kehidupan dan dunia. Sekarang memasuki penjelasan berikutnya, apa sih tujuan landasan pendidikan tersebut? Landasan pendidikan memiliki kegunaan untuk menghindari terjadinya berbagai kesalahan, baik dalam rangka praktek maupun dalam memahami dan membangun wawasan kependidikan. Didirikan dengan titik tumpu pada suatu landasan, dalam artian pondasi yang kokoh. Apabila landasannya tidak kokoh, dan jika gedung itu didirikan dengan tidak bertumpu pada pondasi atau landasan yang semestinya, maka gedung tersebut tidak akan kuat untuk dapat berdiri tegak. Maka dengan demikian pula pada pendidikan.
Landasan pendidikan berfungsi sebagai titik pola atau titik tolak atau acuan bagi para pendidik dalam rangka melaksanakan praktek pendidikan atau studi pendidikan. Selain itu, landasan pendidikan memiliki kegunaan untuk menghindari terjadinya berbagai kesalahan, baik dalam rangka praktek maupun dalam memahami dan membangun wawasan kependidikan. Tujuan yang akan dicapai dalam proses pendidikan adalah kedewasaan jasmani dan rohani. Kedewasaan dalam pengertian ini adalah jika seseorang badannya secara fisik sudah cukup besar dari berkemampuan, telah sanggup melaksanakan tugas hidupnya sesuai dengan tuntutan atau norma yang berlaku dalam suatu kehidupan bermasyarakat, serta sudah bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Sifat kedewasaan ini tampak juga pada keikutsertaan seseorang secara konstruktif dalam kehidupan bermasyarakat. Sesuai dengan norma yang ada pada masyarakat, ciri-ciri orang dewasa sudah punya sifat tetap atau stabil yang bertanggung jawab serta dapat mengambil keputusan sendiri. Pada dasarnya, pendidikan harus dilihat dalam proses dan sekaligus dalam tujuan. Asumsi dasar pendidikan tersebut memandang pendidikan sebagai kegiatan kehidupan dalam suatu masyarakat untuk mencapai perwujudan manusia yang seutuhnya, yang berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan sebagai kegiatan kehidupan dalam suatu masyarakat mempunyai arti penting, baik bagi individu ataupun masyarakat, sebab antara masyarakat dan individu saling berkaitan. Sekarang memasuki penjelasan berikutnya, apa saja asas dari pendidikan? Di sini ada 3 asas dari pendidikan. Yang pertama, asas Tutpuri Handayani. Yang kedua, asas kemandirian dalam belajar. Yang ketiga, asas belajar sepanjang hayat. Menurut asas Tutpuri Handayani, pendidikan dilaksanakan tidak menggunakan syarat paksaan. Pendidikan adalah penggulawentah yang mengandung makna ngomong, among, ngemong dari karya Ki Hajar Dewantara. Among mengandung arti mengembangkan kodrat alam anak dengan tuntutan agar anak dididik dapat mengembangkan hidup batin menjadi subur dan selamat. Ngomong mempunyai arti mengamat-amati anak agar dapat tumbuh menurut kodratnya. Ngemong berarti kita harus mengikuti apa yang ingin diusahakan kodratnya. Ngemong berarti kita harus mengikuti apa yang ingin diusahakan anak sendiri dan memberi bantuan pada saat anak membutuhkan. Pendidikan menciptakan tertib dan damai. Pendidikan tidak ngujo atau memanjakan anak. Pendidikan menciptakan iklim tidak terperintah, memerintah diri sendiri, dan berdiri di atas kaki sendiri. Dalam asas kemandirian dalam belajar, kemandirian dalam belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsung lebih didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri dari pembelajaran tersebut. Sekarang memasuki asas yang terakhir, yaitu asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup. Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup dalam proses belajar mengajar di sekolah mengemban sekurang-kurangnya 2 hal pokok. Yang pertama, membelajarkan peserta didik dengan efisien dan efektif. Yang kedua, meningkatkan kemauan dan kemampuan belajar mandiri sebagai basis dari belajar sepanjang hayat.